Yo guys, balik lagi sama gue Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB ya. Kemudian juga Habar gimana guys ya. Udah ngepam ya ke 5.500-an ya. Oke, terus juga Bitcoin Dominance ya. Kemudian saya tadi itu juga mau bahas Matic. Oke ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi kemarin itu saya sudah update ya teman-teman. Di sini ada update mengenai Habar ya, Habar Coin ya di sini ya. Di sini kemarin itu posisinya masih kisaran Rp5.000. Oke teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kita lihat dulu di time frame Indodax ya, maksudnya ya, di Indodax time frame 4 jamnya teman-teman ya. Kita lihat untuk Habar. Nah ini teman-teman ya. Dia ini udah ngepam sampai 5.500-an ya, hampir 5.600 lah ya, 5.600 lah teman-teman, kurang lebih itu ya. Di sini saya gedein lagi biar lebih jelas lah. 5.600 teman-teman. Hit 5.600. Jadi kemarin juga udah saya infokan ya teman-teman, ketika dia masih di area 5.000 ini ya berpotensi next target kisaran berapa? Kisaran sekitar 5.590 sampai 5.600 untuk terdekat ya teman-teman. Dan next target lagi di kisaran Rp6.000 atau 5.990-an sampai Rp6.000 ya teman-teman. Ini adalah target untuk si Habar karena dia emang falling wedge gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilas saja intermezzo lah bahasan untuk Habar. Dia udah ngepam, yang udah take profit di 5.600-an ya udah selamat lah teman-teman. Oke. Ya, jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoinnya dulu ya teman-teman ya. Di sini kita lihat Bitcoin ini udah mencapai resistance dari pola ascending channelnya dia. Ya, dimana memang sudah saya infokan kemarin itu targetnya di kisaran 58.000 sampai 60.000 dolar. Ya, itu udah harus lebih berhati-hati untuk kalian-kalian semua gitu ya teman-teman. Dan untuk saya juga berhati-hati buat yang trading lah gitu tentunya teman-teman ya. Oke. Dan next resist lagi di berapa bro? Kalau lebih kuat lagi ya teman-teman, next resistance di berapa lagi? Ada di sekitaran 61.900 sampai 62.000 dolar teman-teman, atau garis warna merah yang lebih atas lagi di sini. Ya, jadi next resistance untuk si Bitcoin ya teman-teman. Dan yang terakhirnya pasti di ATH-nya ya. Ya teman-teman ya. Jadi memang next resistance-nya di sekitar ya di ATH sebelumnya ya teman-teman, atau sekitar 64.000 sekian gitu ya teman-teman untuk si ATH-nya Bitcoin ya, atau next resistance yang lebih tinggi lagi atau yang terakhir puncaknya. Oke, tapi tetap aja udah berhati-hati sekali nih ya kayak gini. Kenapa? Kalau misalkan kalian yang trading di altcoin itu belum naik signifikan gitu, memang sudah ada kenaikan yang lumayan lah ya, karena memang kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin Dominance ya dia sempat turun gitu teman-teman. Jadi ya altcoinnya lumayan lah, naiknya masih lebih lumayan ketimbang kemarin-kemarin harganya ngestak gitu teman-teman ya. Jadi memang akhir-akhir ini harga altcoin lumayan ya. Kemudian juga kita bisa lihat untuk BNB dan ETH-nya sudah naiknya lumayan kenceng juga. Oke ya, jadi udah ya hati-hati sekali lah teman-teman ya untuk di posisi sekarang ya, posisi dekat 60.000, 62.000 itu udah hati-hatilah gitu ya. Buat yang open posisi mungkin bisa lebih sedikit menahan diri ya teman-teman. Oke. Kemudian ini adalah Bitcoin Dominance atau dominasi si Bitcoinnya ya. Jadi memang yang kita harapkan dia kepentok di resisten ini untuk melanjutkan penurunan kembali ya, minimal ke 44,8 atau di 44 ya teman-teman. Oke, kemudian kita bahas untuk Bitcoin versi rupiahnya ya teman-teman ya. Nah, ini juga dia udah mau hit kisaran 840 juta ya, sudah hampir hit ya kisaran 840 juta. Yang kemarin sudah saya infokan 840 juta, 865, 870 ya teman-teman, dan lebih tingginya lagi di kisaran ini 885 sampai 890 juta ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa resisten untuk si Bitcoin ya. Kalau misalkan kita ukur juga ya teman-teman, di sini juga ya kalau misalkan dia masih berproses gitu teman-teman ya untuk mengalami atau hit ke area-area itu ya masih sangat mungkin prosesnya seperti gimana bro ya, contohnya seperti ini nih ya, dia ini kepentok sedikit ya, kemudian retest lagi mungkin begini ya teman-teman ya, baru nanti drop untuk ABC correction ya. Kayak gini ya bisa mungkin aja teman-teman hit sampai kisaran 860 870 juta untuk si Bitcoin, masih berada ataupun lewat-lewat dikit dari si ascending channel ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 resisten kalau misalkan versi rupiahnya yang harus diwaspadai ya teman-teman. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau misalkan mau open posisi pun ya mungkin nunggu untuk si Bitcoin retest ya, atau altcoin retest gitu teman-teman ya. Masih sabar-sabar aja lah gitu, santai aja lah teman-teman ya. Jadi itu aja saya wanti-wanti aja ya buat yang mungkin bakal naik FOMO dan lain sebagainya. Lebih baik menahan diri terlebih dahulu posisi-posisi seperti ini gitu ya teman-teman ya. Karena ingat kalau misalkan kita dari beracuan ya, Elliott Theory masih ada wave keempat ya teman-teman, masih ada wave keempat, yaitu prosesnya ABC correction
ya, dimana juga info tapering itu akan dilakukan di bulan November ya. Jadi bersiaplah gitu teman-teman ya, dari sekarang udah siap-siap gitu ya, jaga-jaga dulu teman-teman ya. Oke, jadi sedia payung sebelum hujan. Next kita bahas untuk si BNB ya teman-teman ya. Kita lihat untuk si BNB ya, kemarin itu sudah up sampai kisaran 6 juta, hampir 6,8 juta lah teman-teman ya. Jadi bagus sekali untuk si BNB ya. Dan sekarang ini posisi dia retest di EMA 21-nya, time frame 4 jam loh ya teman-teman. Ini time frame 4 jam adalah time frame yang menurut saya pribadi enak sekali buat kita nge-trade swing trade gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita lihat juga dia ini seperti ini teman-teman ya, membentuk ini adalah inverse head and shoulder ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk si BNB ya. Dia sudah ngebreak dari area neckline-nya dia atau sekitaran 6,1 6,2 juta, dia sudah berhasil ngebreak area itu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita ukur ya, targetnya berapa sih kalau dari pattern ini ya teman-teman ya. Nah di sini ya, kalau dari pattern ini ya kita ambil di sininya lah ya. Dia ngebreak dari neckline-nya. Nah ini kisaran 7,6, sekitar 7,6 7,7 juta, sekitar itu teman-teman ya. Untuk targetnya si BNB ya, sekitar 7,6 7,7 juta gitu teman-teman ya. Ya jadi itu yang harus diperhatikan ya. Sekarang ini cukup bagus, masih cukup bagus ya, dia koreksi wajar aja ya. Kalau misalkan dia retest pun ya masih wajar retest ke sini sebelum melanjutkan kenaikan kembali. Ya retest area sini teman-teman. Ya area berapa itu? 6,3 6,4, 6,5 gitu teman-teman, kisaran-kisaran itulah ya. Ataupun lebih dalamnya yaitu di area neckline-nya, kisaran-kisaran 6,1 6,2 juta gitu teman-teman, yang lebih dalamnya atau support lebih bawahnya lagi untuk si BNB ya. Nah next resist terdekat pasti di kisaran masih di sekitar 6,7 6,8 ya teman-teman. Dan next lagi di kisaran berapa di sini ya, di kisaran 7,1 7,2 juta ya. Next lagi di high-nya ya, di kisaran 7.470.000 atau sampai sekitaran 7,5 juta ya teman-teman, kisaran-kisaran ini tuh. Oke, karena memang di situ juga nggak jauh dari target kenaikan dari pola inverse head and shoulder dari si BNB ini sendiri ya, kisaran 7,6 7,7 juta ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan untuk si BNB. Oke, dia juga sudah masuk area over sold ya teman-teman, ini untuk si BNB ya. Jadi probabilitasnya kalau misalkan kita lihat dari inverse head and shoulder ini kurang lebih dialami oleh beberapa koin, contohnya seperti XRP juga inverse head and shoulder gitu teman-teman ya. Cuman memang dorongan volumenya lebih kuat si BNB karena ada good news dan lain sebagainya, event gitu kan, event juga gitu ya. Sedangkan XRP belum ada sesuatu yang menunjang dia atau ya biar XRP dapat dorongan lebih ya, volume lebih seperti si BNB ini sendiri. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk BNB masih so far so good ya. Saya juga masih ada BNB ya, beberapa koin. Next lagi kita XRP mulu ya, ETH bro. Oke. Nah ini untuk si ETH atau Ethereum ya teman-teman ya. Dia waktu kalau misalkan kita bandingkan dengan si BNB ya, dia lebih bagus ya teman-teman. Dia masih lebih bagus ya, masih berada di atas EMA 21 dan 34 ya. Kemarin sudah retest dan akhirnya explosive movement ya. Sekarang ke kisaran 54 juta lah teman-teman ya. Ini hampir 54 juta rupiah. Next target untuk si Ethereum ini sendiri di sini ya teman-teman ya, kisaran 56 sampai 57 juta rupiah untuk si Ethereum ya. Jadi memang kemarin saya syaratnya itu dia harus ngebreak dulu teman-teman. Break apa? Cara 52 juta. Sebelum 52 juta itu saya udah berapa kali bilang ya, Ethereum syaratnya harus berada di atas 50 juta ya teman-teman. Dia akumulasinya berada di kisaran 49 juta 900 sekian atau 50 juta rupiah. Dia manteng di situ, bertahan teman-teman ya. Nah itu kita tinggal tunggu aja ya, apakah ETH season akan datang atau tidak gitu ya. Kita lihat juga untuk Bitcoinnya, semoga Bitcoinnya ya sideway lah, jangan ngedam atau apa lain sebagainya ya. Dan kita bisa lihat akhirnya si Ethereum ya teman-teman udah berhasil bertahan ya di sini di atas kisaran 49 50 juta rupiah. Dia berhasil ya teman-teman akumulasi di sini berapa kali, akhirnya dia bisa dapat dorongan volume yang lumayan gitu teman-teman ya. Jadi kita harus lihat juga Ethereum ya, ketika Ethereum outperform dari si Bitcoin, misalkan Bitcoinnya sideway, kemudian Ethereumnya ini terbang kencang ya teman-teman, seperti ini contohnya ya, dorongan volume seperti ini, itu bisa kita confirm untuk ETH season. Next dari ETH season adalah disusul dengan
kapitalisasi pasar yang besar koin-koin seperti BNB, XRP, Cardano dan lain sebagainya. Next, target untuk si Ethereum jangka pendeknya ya teman-teman, ataupun menengah lah ya teman-teman, itu kisaran 56 juta, 57 juta. Jika dia mampu ngebreak dari tertinggi terakhirnya dia ya, OTW ke berapa selanjutnya ya, dia kisaran 60 juta rupiah ya teman-teman, dan di high terakhirnya dia atau ATH sebelumnya itu kisaran 64 juta rupiah ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa target untuk si Ethereum jangka pendek sampai menengahnya lah teman-teman ya. Semoga Bitcoin jangan bikin ulah dulu gitu teman-teman ya. Oke, jadi supportnya masih kisaran 49-50 juta untuk terdekat, dan bawahnya lagi itu di kisaran 46-47 juta rupiah untuk si Ethereum. Oke ya, dan next terakhir kita bahas untuk Matic teman-teman. Nah ini untuk Matic banyak juga yang request Matic gimana, sudah bikin tiang, mantap Matic ya teman-teman ya. Ini time frame 4 jamnya ya, dia sudah masuk area overbought juga. Dari pola falling wedge ini dia sudah ngebreak ya teman-teman, sudah breakout ya. Nah ya ini udah breakout teman-teman. Kemudian dia akumulasi dulu, sideways dulu, up lagi, kemudian dia dapat pelemahan dulu, rejection di area sini teman-teman. Di area ini dia dapat rejection. Nah ya teman-teman, jadi sekarang ini si Matic udah dapat volume yang, wah ini kita bisa lihat nih teman-teman di sini. Sekarang penentuan nih, apakah dia mampu ngebreak dari 20.000 atau enggak ya, karena memang sebelumnya kena reject ya teman-teman. Nih beberapa kali 20.000 adalah area resisten untuk si Matic. Jadi kita bisa confirm resist terdekat yaitu kisaran 20.000 nih jangka pendeknya teman-teman ya. Next target di kisaran-kisaran berapa ya teman-teman? Bisa di kisaran sini. Nah di sini di 22.000 ya teman-teman, dan lebih tinggi lagi di kisaran 24.000 sekian ya. Jadi ini adalah untuk resist 1 ya teman-teman, di sini 1, di sini adalah 2, dan di sini adalah 3-nya ya teman-teman. Yang dimana memang kalau target kenaikan dari falling wedge itu yang mendekati area ketiganya, tapi memang berprosesnya itu harus lewatin beberapa resisten dan seberapa kenceng dia breakout ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si Matic ini sendiri ya. Jadi potensinya masih bagus kalau misalkan dia mampu ngebreak dan bertahan gitu teman-teman ya, di atas 20.000 rupiah. Target-targetnya sudah saya infokan untuk jangka pendek sampai menengah dari si Matic ini sendiri ya teman-teman. Kalau supportnya bawahnya itu ada kisaran berapa di sini teman? Kisaran 18.000, dan lebih bawahnya lagi kisaran 16.900-an ya teman-teman. Jadi ada dua support bawah untuk si Matic ya, istilahnya buat yang mau ngantri jangka pendeknya lah gitu teman-teman ya, mau ngantri. Dan lebih bawahnya lagi di sini ya kisaran 15.000 rupiah ya teman-teman. Jadi itu untuk Matic, BNB, ETH, Bitcoin ya teman-teman, dan Habar tadi sekilas saya bahas ya. Semoga video saya bisa membantu buat kalian ya. Tetap Dior kembali, analisa balik kembali ya teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.